dan kos politik itu sangat tinggi. Sehingga demikian itu menurut saya tidak bisa diselesaikan oleh DPR sekarang. Pergantian baru. Kenapa? 262 orang dari 575 anggota DPR yang sekarang itu pebisnis. Kemudian hasil survei KPK 2019 untuk menjadi caleg daerah Pulau Jawa untuk DPR pusat, kalau dia tokoh minimal 1M. Kalau bukan tokoh minimal 5M sampai 25M. 2011 itu Jawa Timur ada yang 3M, 4M tidak terpilih. Gubernur Kalimantan Selatan kemarin 2019 itu untuk terpilih 700M. Wow. Mendekati 1T. Gubernur Kalimantan Selatan. Jadi kos politik itu yang mengakibatkan akhirnya undang-undang yang disusun itu berkepentingan bersinggungan dengan itu. Sehingga demikian itu kalau DPR sekarang itu mengesahkan, oh saya gembira sekali. Tapi itu artinya membuka jerat buat mereka sendiri. Mereka harus bertanggungjawabkan aset-aset kekayaan mereka. Nah 3 ini jumlahnya memang bisa besar, apalagi kalau belum diselidiki baru dalam bentuk global, dilihat mutasi dan transaksinya, dihitung kumulatifnya selama 14 tahun ya. Jadi totalnya besar sekali. Kalau kita rata-ratakan itu 1 tahun itu bisa 14,5 triliun ya, 1 tahun ya. Per bulan aja lebih 1 triliun juga. Jadi masih relatif cukup besar, dan ini harusnya ditindaklanjuti oleh penyidik dengan melakukan penyelidikan. Nah dari situ kemudian nggak tahu apakah ini terencana atau tidak, kira-kira begitu. Kemudian dari PPATK mengumumkan atau setidaknya memberikan keterangan bahwa ada masalah memang dari hasil analisis dan pemeriksaan PPATK yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Nah disitulah kemudian tersulut akhirnya seakan-akan tergiring ini publik bahwa ada masalah besar di Kementerian Keuangan, khususnya di perpajakan dan bea cukai. Skandal 349 triliun terbongkar, mantan penasehat KPK singgung biaya politik Indonesia paling tinggi di dunia. Datanglah itu para oligarki. Mantan penasehat KPK periode 2005 hingga 2013, Dr. Abdullah Hehamahua, SHMM, mengomentari perihal temuan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait temuan jumlah fantastis tersebut, Abdullah Hehamahua mengaitkannya dengan biaya politik yang tinggi di Indonesia bahkan di dunia. Ini kan persoalan kaos politik yang paling tinggi di dunia. Kaos politik yang paling tinggi di dunia itu Indonesia, ujar Abdullah, dikutip Winyuswarti dari kanal YouTube Refli Harun pada Kamis 6 April. Berdasarkan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, biaya paling rendah bagi seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif adalah 1 miliar rupiah, dengan catatan orang tersebut telah memiliki popularitas sebelumnya. Hasil survei KPK 2019 itu menemukan bahwa untuk menjadi caleg DPR Pusat Daerah Pemilihan Pulau Jawa, kalau tokoh minimal 1 miliar rupiah, ujar Abdullah. Namun jika orang tersebut tidak memiliki popularitas sebelumnya, biaya yang dikeluarkan berkali-kali lipat lebih besar. Tapi kalau bukan tokoh, minimal 5 miliar sampai 25 miliar, sambungnya. Abdullah kemudian menceritakan salah satu caleg yang berasal dari Jawa Timur yang menghabiskan biaya politik hingga 3 miliar rupiah. Kemudian oligarki mendatangi caleg tersebut dan menawarkan bantuannya agar bisa terpilih, namun dengan mengajukan kesepakatan. Adapun kesepakatan yang pertama adalah proyek-proyek strategis pemerintah, dan kesepakatan yang kedua yaitu undang-undang. 2019 itu ada caleg dari Jawa Timur, dia punya 3M habis, tidak terpilih, maka kemudian datanglah itu para oligarki konglomerat. Anda tinggal terima bersih, kami yang proses. Nah, dealnya apa? Dealnya 2, pertama proyek, kedua adalah undang-undang, ujar Abdullah.